3000年做出天运七子之，传授给你的3式杀招。他当年对我所做之事，已有103。天运七系皆已设宴。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Seperti biasa, kita hari ini bakal melanjutkan Abang Wang Lin. Dan di part ini bakal seru banget guys, karena Wang Lin kita bakal melawan 4 murid senior sekaligus. Wang Lin itu bakal dijebak selama 3 bulan penuh dan tidak bisa kabur sama sekali. Waduh, gimana ceritanya nih guys? So langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 你可愿拜我为师？ 参见师尊。 Di part terakhir kita ingat si Wang Lin itu udah dijadikan putra takdir walaupun belum resmi. 之后我会借机宣布收。弟子谨遵教诲。 Nah, kita pindah ke tempatnya Cao Xingsha guys. Kekesalan dia kepada Wang Lin semakin dalam. Karena usaha dia selama ribuan tahun ini demi menjadi putra takdir direbut hanya dalam 1 hari. Xingsha merasa sakit hati mendalam ketika mendengar Tian Yunze mengumumkan sendiri dengan mulutnya. Saking kesalnya dia bertanya-tanya, emangnya Wang Lin ini punya kelebihan apa? Kemarin kalau nggak ada Tian Yunze mungkin udah pada jadi jiwa tuh untuk benderanya si Wang Lin. Gelar putra takdir ke-7 sudah dia incar selama 2000 tahun lamanya. Nggak akan dia kasih kepada Wang Lin begitu saja. Para murid kuat di pavilion awan ungu bisa diatasi guys. Emang sih secara ranah banyak yang lebih hebat dan lebih kuat daripada dia. Tapi Xingsha memiliki banyak cara untuk mengatasi para murid itu. Sebagai contohnya dulu Sun Yun. Udah berhasil dia singkirkan dari muka bumi. Tapi tiba-tiba muncul satu orang yang membuat dia semakin kesal, yaitu si Wang Lin. Wah, seru nih politiknya nih guys. Sementara itu Wang Lin lagi bersantai. Dia sadar ada yang aneh tiba-tiba keluar. Muncul sebuah serangan yang langsung dia tahan menggunakan benderanya. Yang ternyata itu berasal dari senior murid yang bernama Pai Wei. Pai Wei pengen mengetes kekuatannya Wang Lin. Dia sempat melihat pertarungannya Wang Lin ketika melawan Xingsha dan lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi dia adalah, kenapa si Wang Lin sampai harus menggunakan kekuatan sihir atau harta rahasia hanya demi menahan serangannya? Serangan praktisi transformasi jiwa. Jadi buat yang nggak paham, maksudnya si Pai Wei aneh aja guys. Wang Lin kan ranahnya cukup tinggi ya. Tapi kok nahan serangan aja mesti pakai banyak usaha. Ya jelaslah, gara-gara tubuh aslinya Wang Lin itu ditanam ke tempat lain. Jadi kekuatan Wang Lin sekarang kan tidak maksimal ya. Wang Lin tidak mau jawab. 无可奉告。 Kedatangan Pai Wei untuk menyerahkan pakaian, token, lencana dan yang lain-lainnya sebagai murid baru. Pai Wei mengajak Wang Lin buat berkeliling. Langsung dia tolak. Tapi ketika Pai Wei menawarkan informasi soal mantan putra takdir ke-7 yaitu Sun Yun, disitulah Wang Lin mulai tertarik dan mengikutinya. Singkat cerita, mereka mengeteh sambil cerita. Nah, jadi setiap 1000 tahun sekali, Sekte Tian Yun bakal mengadakan pertempuran untuk mendapatkan 7 putra takdir. Nantinya semua murid bakal berperang dan menghabisi satu sama lain demi posisi ini. 2000 tahun yang lalu, Cao Xingsha dikalahkan. Lalu dia memasuki pavilion awan ungu. Di pavilion awan ungu ini, Xingsha pun dikalahkan lagi oleh juniornya yang bernama Chen Tao. Disitulah Chen Tao menjadi putra takdir yang ke-7, tetapi Xingsha tidak menyerah. Dia mengasingkan diri sampai 1000 tahun buat balas dendam. Dan tibalah hari duel kembali Xingsha melawan Chen Tao. Tapi tanpa disangka ketika duel itu terjadi, muncullah seorang murid yang bernama Sun Yun. Cao Xingsha dan Chen Tao dikalahkan dan Sun Yun pun menjadi putra takdir ke-7 yang baru. Namun setelah 3 bulan kemudian, pertarungan gelar itu kembali diadakan dan Sun Yun tiba-tiba menghilang. Membuat posisi putra takdir ke-7 jadi kosong lagi. Maka dari semua cerita ini kesimpulannya adalah
Wang Lin bakal diincar sampai mati sama si Xing Sha. Sedikit penjelasan guys, kenapa gelar Putra Takdir itu sangat diperebutkan. 3个月后又是封号。 Jadi kalau kalian menjadi seorang Putra Takdir nih, kalian mendapatkan keuntungan seperti bisa pergi ke negara mana saja yang ada di planet Tianyun untuk berlatih. Nggak ada batasan guys. Benar-benar satu planet itu boleh dikelilingi. Selain itu, Tianyunzi bakal membantu mereka buat menerobos dengan cara memberikan giok abadi tanpa batas. Itu semua masih tidak membuat Wang Lin tertarik. Yang paling menariknya adalah Putra Takdir akan diberikan teknik abadi tingkat rendah tetapi lengkap. Wah, Wang Lin jadi teringat dong kata-kata guru setunan. 3000年做出天运七子之， Di mana sang guru pernah mendapatkan pecahan teknik abadi tingkat rendah dari Ye Wuyo. Tapi sayangnya dia gagal menyempurnakannya, jadi cuma bisa membuat tiruan rendahnya gitu guys. Dan teknik abadi itu adalah teknik 3 jari iblis yang kemarin setunan ajarkan. Nah, kalian bayangkan aja tuh. Itu baru bagian pecahan dan bukan asli, tetapi udah sekuat itu. Gimana kalau yang lengkap dan asli ya kan? Apalagi katanya teknik abadi sudah banyak hilang dari muka bumi gara-gara perang masa lalu. Untuk mendapatkannya, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Baru deh, teknik abadi tingkat rendah lengkap bisa membuat Wang Lin itu tertarik. Tapi Wang Lin menaruh curiga juga kepada si Pai Wei, kenapa dia malah membantunya. 传授给你的三式杀招，无果只能粗浅模仿。 Berdasarkan penilaian Pai Wei, cuma Wang Lin lah satu-satunya orang yang bisa menandingi Cao Xingsha dalam perebutan gelar. Tujuan Pai Wei itu cuma satu, tidak membiarkan Xingsha mendapatkan gelarnya dan membalaskan dendam yang sempat terjadi beberapa tahun yang lalu. Sepertinya Pai Wei begitu benci kepada Xingsha ya guys. Setelah itu semua, Pai Wei pun pamit pergi. 抱歉，他当年对我所做的事，如此，才可就是不让赵兴善如愿。 Di otaknya Wang Lin, dia terus terfikirkan akan teknik abadi yang bisa didapatkan oleh seorang Putra Takdir. Pasti bakal banyak orang bersaing untuk memperebutkannya nanti. Jadi dia harus siap. 但若真如他所说，可获得百威与赵兴善的私怨。 Singkat cerita besoknya, Wang Lin mendatangi pavilion Pingling. Ketika datang, dia langsung disambut oleh salah satu murid. Wang Lin melihat ada niat pedang mendalam pada dia guys. Dia pun meminjam pedang terbang murid itu. Ketika dicek, ternyata itu adalah niat pedangnya senior Chow Yi. What? Kenapa niat pedang Chow Yi bisa ada di sini? Berdasarkan pengakuan sang murid, dia mendapatkan pedang ini di kaki gunung. Wang Lin segera mengambil niat pedangnya Chow Yi dan sebagai gantinya dia memberikan sebuah token yang berisikan 18 teknik pedang terbang teratas. Senanglah dia akan mendapatkan teknik yang hebat. Kedatangan Wang Lin ke sini ingin mengambil giok abadi. Si murid membukakan pintunya membiarkan dia masuk. Ketika di dalam pavilion, muncullah sebuah sosok yang sangat kuat raksasa gitu guys, terbentuk oleh awan. Sosok itu mengatakan Wang Lin memiliki jatah gelar 103 tahun, ditambah 123.000 giok yang bisa dia ambil kapan saja. Wang Lin pun ingin mengambil semuanya langsung. Langsung dah sosok raksasa itu mengeluarkan untuk dia. Gila banyak banget guys. Dulu Wang Lin mau ngumpulin 1000 aja setengah mati dia demi giok abadi. Sekarang gampang bener ya, hehe. 掀起匮乏之危，这意外所得的仙运。 Ketika Wang Lin sedang dalam perjalanan kembali, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah formasi aneh. Itu ulah dari seorang wanita dan Wang Lin pun diteleportasikan keluar sekte Tianyun. Waduh, mau dijebak guys. Ternyata itu adalah ulah senior keempat, yaitu Cao Xinmeng. Xinmeng disuruh oleh seseorang untuk melakukan hal ini, jadi dia minta maaf. Terbukalah sebuah formasi besar yang menjebak Wang Lin, seperti sebuah jaring laba-laba yang besar. Wang Lin sudah tahu ini pasti ulahnya Cao Xingsha. Dan benar aja tidak lama dari itu,
Xing Sha muncul bersama dengan 3 murid lain. Kali ini dia membawa murid senior dari pavilion lain guys. 2 murid senior kuat berasal dari pavilion biru, namanya Sima Rufeng dan juga Wang Yu. Mereka berdua sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap akhir. Wah, ini tentu bencana nih buat Lord kita. Cao Xingsha mengakui Wang Lin itu memang kuat, jadi dia harus melakukan usaha sampai sebesar ini. Sima Rufeng, Lanzong Yimai Paihang di Sinma sebelum pergi dia mengingatkan setelah ini mereka tidak memiliki hutang budi lagi dan dia pun pergi dari sana meninggalkan mereka. Wali mencoba menerobos jebakan jaring laba-laba itu. Pedang surgawi tidak cukup, sabit bulan perak pun digunakan. Cao Xingsha tidak membiarkannya menggabungkan kekuatan dan membentuk rantai yang begitu besar, mementalkan Wang Lin kembali ke bawah. Tentu ini membuat Wang Lin jadi putus asa karena dia harus melawan 4 musuh yang ranahnya itu di atas dia. Xingsha sengaja menahan Wang Lin di sini sampai ulang tahunnya Tian Yunzi selesai. Karena ketika ulang tahun itu terjadi dan tiba waktu ketika dia mengumumkan Wang Lin akan menjadi putra takdir ke-7 selanjutnya, tapi kalau semisal tidak ada Wang Lin di sana, otomatis gelar itu akan ditarik kembali dan Wang Lin gagal menjadi putra takdir. Wah, mereka pun pergi dari sana guys. Wang Lin tersisa waktu 3 bulan lagi. Segera dimanfaatkan kesempatan, dia mengeluarkan semua giok abadi yang tadi dia ambil untuk meningkatkan ranah. Kalian tunggu saja. 3 bulan lagi akan kubalas kalian, kata Lord kita penuh dengan amarah. Singkat cerita, 3 bulan pun sudah berlalu. Perayaan ulang tahun Tian Yunzi sudah diadakan. Datanglah semua murid dari berbagai pavilion. Ingat ya guys, di sini ada 7 warna pavilion. Bahkan ada murid inti Tian Yunzi sekaligus yang datang. Di sini banyak orang kuat yang datang nih. Cao Xingsha nanti pengen pamer kekuatan guys. Dia pengen menunjukkan kehebatannya di hadapan Tian Yunzi. Mau cari muka nih ceritanya nih orang. Pada akhirnya lonceng dibunyikan dan tidak lama dari itu muncullah Tian Yunzi di atas langit. Tian Yunzi muncul seperti dewa guys, berkarisma dan penuh dengan kekuatan. Banyak hadiah diserahkan untuk dia dan sebagai penguasa dia menyambut semua orang lalu langsung menyuruh mereka untuk menikmati jamuan yang ada. Mantap, perayaan besar nih guys. Sementara Wang Lin masih sibuk menyerap giok-giok abadi di sana. Daya kekuatannya sekarang itu semakin kuat. Tampaknya dia menerobos lagi dan akhirnya tuar. Ledakan besar pun terjadi. Ledakannya kuat banget sampai menghancurkan pilar-pilar di sana. Yes, benar. Ini pertanda kalau Wang Lin udah menerobos karena transformasi jiwa tahap menengah. Memang ini belum akhir, tapi ini sudah cukup. Apalagi teknik 3 jari iblis pemberian setunan itu juga pasti semakin kuat. Segera dia melancarkan teknik jari iblis pertama. Kuat banget serangannya guys. Secara perlahan itu berhasil merontokkan pelindung di sana. Masih belum cukup, dia menambahkan serangan jari iblis yang kedua. Diteruskan lagi kekuatan kematiannya dan tuar. Terciptalah ledakan begitu besar sedahsyat nuklir dan Wang Lin berhasil menghilangkan jebakan itu. Mantul. Dia segera mengeluarkan jiwanya Cai Ito dan menyuruh Cai Ito memimpin jalan buat kembali ke sekte Tian Yun. Buat kalian lupa, Cai Ito ini adalah jiwa yang berasal dari sekte Tian Yun. Otomatis dia hafal jalan yang ada di sini guys. Mantap.
Sementara itu di Sekte Tianyun, Zhao Xingsha dia sombong banget. Dia sengaja memimpin acara di sana guys. Merasa kalau dialah pemimpin atau putra takdir ketujuh yang layak untuk memimpin acara ini. Padahal harusnya adalah si Wang Lin. Dia pun mengajak semua orang buat bersulang dan di sana banyak sekali orang-orang yang terus menggosipkan kehebatan Zhao Xingsha. Mereka yakin Zhao Xingsha akan menjadi putra takdir ketujuh yang baru. Tetapi tiba-tiba tuar. 明日师尊也会现身讲道。何人敢闯我天运宗？还有。 Muncullah petir dari atas langit yang merubah kondisi di sana itu menjadi bencana. Siapakah itu? Yes, benar, itu adalah Lord Wang Lin. Kagetlah Zhao Xingsha ya kan? Kok bisa dia keluar dalam waktu 3 bulan doang? Bahkan sudah menerobos karena transformasi jiwa tingkat menengah. Xingsha mencoba mempermalukan Wang Lin di hadapan semua orang, tetapi langsung Lord kita balas. Ketika aku pertama kali masuk ke sekte, aku sudah menjadi incaranmu terus-menerus. Bahkan makin kesini, tindakanmu semakin parah. Sebelum pesta ulang tahun Tianyunzi, kau mengajak kekuatan dari luar untuk menjebakku di luar sekte. Aku Wang Lin, orang yang tidak akan menyinggung orang lain kalau tidak disinggung. Tetapi kau sudah cari masalah, maka hanya ada satu kata, yaitu mati. Sehingga bendera 1 miliar jiwa pun dikeluarkan guys. Dan sialan nih Zhao Xingsha ya, cari mati dia. Mari kita lihat ke spoiler aja deh. Untuk part selanjutnya yang bakal rilis lagi di minggu depan, oke? Nah, langsung aja. Jadi guys, Wang Lin benar-benar kembali ke sekte Tianyun. Dia pun langsung bertarung melawan Zhao Xingsha. Xingsha menggunakan teknik terkuatnya memunculkan tubuh iblis yang begitu mengerikan. Sehingga terjadilah pertarungan super heboh di antara mereka. Entah siapa yang menang, tetapi setelah itu, Tianyunzi bakal mengajak semua orang untuk menonton latihan yang akan dia tunjukkan. Muncullah sosok kakek kuat dari planet lain. Tianyunzi menggunakan teknik abadi tingkat menengah. Langit pun bergoncang dan memunculkan sosok wanita yang sangat kuat guys. Pakainya serba warna emas. Ini adalah pertarungan tingkat dewa nih. Langit dan bumi kayak dikendalikan oleh mereka guys. Serem-serem. Tapi pasti seru di part selanjutnya bukan? So kita tunggu lagi di part 106 Xianni Raja Immortal. Dan pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.